Ternyata birokrasi kita itu tanpa kita sadari juga berada dalam musim pancaroba itu. Tapi pancarobanya adalah birokrasi yang lama menjadi birokrasi yang baru. Birokrasi yang manual menjadi birokrasi yang digital. Leadership yang ke depan itu juga adalah leadership yang harus memperhatikan keseimbangan antara kecepatan gerak dunia ini dengan menjaga kelestarian dunia itu sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, dimanapun Anda berada, hari ini kembali lagi podcast BPSDM Jatim menjumpai Sobat ASN semua. Saya Amel, hari ini saya tidak akan sendiri. Saya berada di ruang podcast ini dengan tamu yang sangat istimewa. Siapa beliau? Mari kita kenalan. Baik, Assalamualaikum Pak Deputi. Waalaikumsalam Mbak Amel. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah selalu semangat. Masya Allah. Kalau dekat Pak Deputi itu vibes-nya selalu positif Bapak Ibu. Baik, beliau adalah Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo SHMA. Beliau adalah Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI. Saat ini beliau berada di acara Rakornas PKN 2. Betul. Se-Indonesia Bapak. Baik, karena ini sangat-sangat mendatangkan beliau itu butuh waktu gitu ya. Hari ini kita akan mengulik tuntas terkait gimana yang pertama Pak, future kompetensi ASN yang diperlukan, di mana sekarang selain era digital, kemudian masyarakat itu ingin hal-hal ASN harus world class birokrasi, harus seperti ini, itu seperti apa Pak Deputi, monggo. Baik, pertama saya itu melihat bahwa birokrasi kita itu seperti musim ya Mbak ya. Kalau di musim itu kita sering mengenal ada pancaroba. Pancaroba itu perubahan ekstrim dari satu musim menjadi musim berikutnya. Dari panas panjang, tiba-tiba hujan badai dan sebagainya, itu pancaroba. Okay. Nah ternyata birokrasi kita itu tanpa kita sadari juga berada dalam musim pancaroba itu. Tapi pancarobanya adalah birokrasi yang lama menjadi birokrasi yang baru. Birokrasi yang manual menjadi birokrasi yang digital. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat banyak dokumentasi dari World Economic Forum, kemudian ada McKinsey, dan juga ada lembaga konsultan internasional yang lain itu sering dikatakan bahwa ASN itu menghadapi future challenge, ya, tantangan masa depan. Nah, salah satu tantangan masa depannya itu adalah future jobs dan future skill. Artinya skill yang kita miliki hari ini, pekerjaan yang kita miliki hari ini, boleh jadi tidak akan relevan di masa yang akan datang. Nah, ini yang akan kemudian hilang, digantikan oleh yang dibawa oleh masa depan ini, begitu. Kira-kira intinya seperti itu, Mbak Amel. Kalau kita melihat di dokumen yang diterbitkan oleh World Economic Forum tahun 2023 itu, di sana disebutkan bahwa perubahan lingkungan strategis, perubahan digitalisasi yang begitu masif itu akan membawa dampak hilangnya pekerjaan-pekerjaan, tetapi juga menawarkan pekerjaan baru yang kita sebut sebagai future skills atau future job itu. Nah, yang ditawarkan oleh masa depan sampai tahun 2023 itu masih lebih sedikit dibanding potensi pekerjaan sekarang yang hilang. Nah, tapi ada proyeksi baru tahun 2025 sampai 2030, ternyata pekerjaan yang hilang saat ini itu jauh lebih sedikit dibanding peluang future jobs yang akan datang. Jadi tantangannya sebenarnya adalah kita ASN, terutama BPSDM termasuk LAN itu harus mengenali betul apa sih sebenarnya yang akan terjadi di masa depan, apa sih pekerjaan-pekerjaan yang akan datang dari masa depan, sehingga kita sudah menyiapkan ASN kita untuk duduk pada
kompetensi pada skill masa depan. Oke, begitu. perfect sekali, betul itu. Kemudian tadi kan dari segi ASN-nya, sekarang hari ini kan berada di Rakor PKN 2, tentunya betul. para leader ya Pak. Betul. Ke depan future leadership yang seperti apa juga yang perlu disiapkan? Gitu. Ya ini saya kira ada 3 hal ya yang harus betul-betul dipahami oleh para leader di semua level, baik eselon 1, 2, 3, 4 itu. Pertama adalah bahwa setiap pemimpin itu harus memastikan diri menjadi digital leadership. Ini yang pertama. Jadi digital betul. Artinya bukan kemudian para pemimpin harus paham bagaimana secara detail membuat aplikasi, menjadi programmer, menjadi cyber security analyst, tidak. Tapi mereka harus tahu persis sebenarnya peluang apa yang ditawarkan oleh dunia digital ini yang harus diadopsi di dalam memperbaiki layanan publik di instansinya masing-masing. Sekaligus mereka harus memitigasi apa dampak dari disrupsi teknologi itu, yang kalau itu terjadi, langkah-langkah apa yang harus kita siapkan. Nah, sebenarnya tugas pemimpin digital seperti itu sebenarnya. Nah, yang kedua adalah bahwa leadership yang ke depan itu juga adalah leadership yang harus memperhatikan keseimbangan antara kecepatan gerak dunia ini dengan menjaga kelestarian dunia itu sendiri gitu. Jadi jangan kemudian kita mengejar kemajuan ekonomi, kemajuan infrastruktur begitu, tetapi justru kemudian akan menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap kelestarian lingkungan. Jadi setiap pemimpin harus selalu berpikir hijau atau green leaders, kira-kira begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya adalah bahwa setiap pemimpin itu harus selalu mengedepankan pendekatan human touch ya, sentuhan manusia. Karena juga. Betul. Karena ini Mbak Amel, karena dunia digital ini ada kecenderungan untuk mengabaikan pendekatan kemanusiaan. Interaksinya itu secara mesin. Contoh misalnya kalau kita memasukkan aplikasi permohonan perizinan dan sebagainya, itu yang menjawab mesin begitu. Jadi tidak ada sentuhan kemanusiaan. Nah, oleh karena itu bagaimana seorang pemimpin itu bisa memanusiakan manusia di tengah dunia yang serba digital. Itu 3 karakteristik yang nanti menurut saya sangat dibutuhkan oleh pimpinan. Tapi tentu ada tuntutan untuk kompetensi-kompetensi yang lebih teknis kepemimpinan, Mbak Amel. Contoh, seorang pemimpin itu nanti juga harus dituntut punya kemampuan creative thinking, design thinking, misalnya seperti itu, creativity. Ini penting untuk seorang pemimpin. Jadi pemimpin tidak hanya mereka yang membuat aturan, yang kemudian juga sekedar menjabarkan aturan, mengimplementasikan aturan, tidak. Tetapi mereka mencari bagaimana membuat aturan yang berbeda, bagaimana mengimplementasikan kebijakan secara berbeda, dan seterusnya. Nah, ini menurut saya juga penting bagi siapapun yang menjadi pemimpin. Oke, karena memang human touch atau yang humanis itu tidak bisa tergantikan betul, gitu ya Pak Deputi. Betul sekali. Dan kalaupun Gen Z itu juga perlu juga kan attitude dan lain sebagainya. Betul sekali, betul. Gimana adab dan lain sebagainya itu masih perlu gitu ya. Itu Pak, yang cenderung hilang ya Mbak ya di era sekarang ini, betul. Dan agak jauh akhirnya karena kan memang networking sudah cukup seperti gini ya Pak ya sekarang. Betul. Baik. Nah ini Pak Deputi, sekarang tentunya kita di lembaga penyelenggara pelatihan, tidak hanya BPSDM ya, KPSDM, kemudian Badan Diklat, Kementerian Lembaga dan lain sebagainya yang memang tugas utamanya mencetak ASN-ASN yang nanti future leadership, future ASN yang adaptif dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kami siapkan ke depan seperti apa ini, Pak? Iya, betul. Nah, ini tantangan kita semua ya, Mbak Amel ya, terutama komunitas pembelajar di BPSDM, BKPSDM, Pusdiklat, Badan Diklat, ini menjadi PR kita sama-sama. Jadi, jangan sampai lembaga pelatihan itu hanya menjadi event organizer gitu ya. Hanya menyelenggarakan
program-program yang sama dari tahun ke tahun secara berulang-ulang, Monoton gitu ya. monoton, tapi tidak merespon pada tuntutan masa depan tadi. Jadi sebaiknya ke depan ini BPSDM sudah harus lebih proaktif lagi merumuskan program-program sesuai dengan future skill. Jadi future skill itu tidak pernah akan bisa kita kuasai kalau tidak kita siapkan seperangkat kebijakan untuk pelatihannya begitu. Jadi bagaimana menjadikan future skill itu realita untuk hari ini. Bukan begini. Kalau kita nanti di tahun 2030 kita pasti akan menguasai skill itu, tidak. Tapi skill tahun 2030 itu harus sudah kita siapkan dari tahun sekarang. Maka peran dari lembaga pelatihan itu menjadi sangat krusial. Nah, menurut saya yang paling penting memang justru pelatihan-pelatihan teknis. Teknis ya, pelatihan teknis itu yang sangat benar-benar kita dorong dan betul. Ini ya. Karena sifatnya lebih open ya, lebih demand oriented begitu kalau teknis. Sementara kalau pelatihan kepemimpinan itu lebih terstruktur begitu. Dari standarnya apa, kemudian kita turunkan di dalam kurikulum sampai kepada desain pelatihannya. Tetapi untuk pelatihan teknis ini sangat agile. Kita bisa desain mau 2 hari bisa, 1 hari bisa, bentuknya webinar bisa, bentuknya magang bisa, semua bentuk bisa, dengan berapa lama pun bisa, dengan bahkan mungkin hanya sekedar pertemuan tatap muka, secara virtual saja. Ya, secara virtual pun itu juga sudah bisa yang kita penting approach, lakukan. demand tadi ya, Pak ya. Betul. Pendekatan apa yang dipengen nih ASN, pengen teknis ini gitu ya, Pak. Iya, betul sekali, Dan Mbak. sesuai Betul. yang lagi namanya sekarang itu viral atau lagi hot gitu ya. Iya. Kompetensi apa yang perlu gitu nih, Pak. Betul. Iya. Baik, dan luar biasa ini kita harus bergegas gitu ya untuk menyiapkan hal ini Sobat ASN, dan alhamdulillah ini luar biasa 3 hal yang penting gitu ya untuk kita siapkan, mulai dari ASN-nya, kemudian leadership future, dan juga bagaimana sebagai lembaga pelatihan yang harus kita siapkan. Beliau ini sangat futuristik gitu ya. Beliau idenya luar biasa. Terima kasih Pak Deputi. Tentunya ini akan kita bersama-sama bergerak agile untuk menuju tadi yang ke depan, supaya ASN ini lebih agile, lebih adaptif, inovatif, dan sesuai perkembangan zaman tentunya. Terima kasih Pak Deputi hadirnya hari ini. Kami doakan Pak Deputi sehat terus, terus menginspirasi saya dan juga Sobat ASN seluruh tanah air, karena beliau seorang leader yang inovatif, kemudian sangat futuristik, dan juga saya sangat terkesan itu wise banget gitu ya. Beliau adalah wise leader yang sangat luar biasa. Kita sangat terinspirasi dengan beliau. Terima kasih sekali lagi Bapak. Alhamdulillah Sobat ASN, kita akan bertemu kembali di podcast BPSDM Jatim yang akan datang. Saya Amel, terima kasih. Tetap semangat untuk berkarya, tetap semangat untuk mengabdi untuk negeri ini, dan juga tetap bahagia tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.